Siap, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahradina bin Mustafa sabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa jadihi wa duriyati wa hibati summa ila arwahi hususan. Ala Imam Subki wa ila hususan Imam Mahali wa ila hususan. Tim Sarbini wa ila sanad ulama ul ajhar. Kulhum sayyul ilm al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa Suara jelasnya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya gunakan bahasa Indonesia ya supaya lebih bermanfaat nanti kalau kalau ada orang yang mau kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ibdolihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ada ma istadat ilaihi hajatun al-mutafahimin ijamil jawami min syarhin yahillu al-faduhu wa yubayyinu muradahu wa yuhaqqiqu masa ilahu wa yuharriru dala ilahu ala wajhin sahlin lil mubtadiin husnin linadirin nafa'allahu bihi amin. Baik, Alhamdulillah, kita baru ingin memulai mengkaji kitab Syarah Jam'il Jawami. Dalam banyaknya syarah, hawasi, dan mukhtasar Jam'ul Jawami, kita memilih kitab Al-Mahali karena penasaran juga dengan ungkapan guru kita di Mesir, Syekh Salim Abu Asy dulu pernah mengatakan kalau antum ingin mempelajari kitab usul fikih, puncaknya, muntahinya sudah cukup mengkaji kitab Jamul Jawami dan syarahnya lalu mahali. Adapun syarah-syarah yang lain, maka itu hanya pelebaran saja. Semuanya kembali kepada Al-Mahali. Seperti halnya manhaj Al-Azhar, sebelum kita mengkaji disiplin ilmu, mereka sering membahas dulu mabadi asrof. Tapi karena kita ini mengkaji dengan mahasiswa Al-Azhar juga, dan saya Husnudon, pasti Ustadz Ubay itu sudah mengetahui. Ubaynya sudah tahu Ubay, mabadi asrof, Lah, tapi sedikit kita ulas ya. Pada sisi nama mungkin atau maudu atau faidah yang kira-kira bisa ringkas lah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa eh, ilmu usul fikih itu definisinya ulama sering membagi dua ya. Definisi usul fikih itu ada definisi secara nama idofi, karena mereka sering memberikan definisi usul dulu kemudian fikih. Masing-masing daripada juz nama usul dan fikih ini diberikan takrif dengan takrif yang panjang dan penuh dengan apa? Penuh dengan perbedaan juga ya. Kemudian baru mendefinisikan fikih. Ada juga kalau dalam kitab-kitab Turos itu mereka langsung memberikan definisi secara alam lakob, sebuah nama julukan. Lakobnya itu lakob al-madhu, karena sebagaimana kita pelajari di dalam kitab Nahu khususnya Alfiyah bahwa alam lakob itu tidak terlepas dari ujian atau cacian ya. Lakob madhun dan jamun ya.
Usul fikih ini alam lakob, sebuah pujian karena melihat daripada keagungan disiplin ilmu agama ini. Kemudian maudu daripada ilmu usul fikih ini, ulama sebetulnya berbeda pendapat, tapi saya ingin memberikan uh, maudu yang dikemukakan oleh mayoritas usuliyin, bahwa maudu atau objek mempelajari kitab usul fikih ini adalah al-adillatu syar'iyatu al-ijmaliyatu min haitsu isbatul ahkami syar'iyati bi juz'iyatiha bi turuqil istihadi pada tarjih inda ta'arudiha. Jadi intinya maudu atau objek, tujuan mempelajari usul fikih itu adalah dalil-dalil yang berupa syar'i, bukan dalil akli ya, dalil syariat secara umum dari segi tetapnya hukum syariat dengan jujurnya, dengan metode ijtihad setelah mentarji atau mendahulukan daripada kontradiksi sebuah satu dalil dengan dalil yang lainnya. Itu maudu yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Istimdadnya uh, ilmu usul fikih, sandarannya unik ya, tidak seperti fikih. Kalau fikih itu kan istimdadnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas yang mutafak alaih, yang disepakati oleh para ulama. Kemudian sisanya seperti yang Istihsan, Sadu Daroi, ya kan? Kemudian uh, Afi'il Ahlul Madinah dan Wali Sahabat, pendapat Ahlul Bait itu ikhtilaf. Tapi jumhur ulama mengatakan semua sepakat bahwa istimdad sandaran fikih itu dari empat. Tapi kalau usul fikih bukan, usul fikih itu istimdadnya tiga. Sebagaimana eh, ulama usul mengatakan istimdadnya tiga. Yang pertama daripada ilmu lughatul Arabiyah, ilmu bahasa Arab. Ya. Maka orang yang mempelajari ilmu usul fikih minimal kalau bagi saya zaman sekarang itu harus khatam alfiyah ya. Orang yang hanya belajar jurumiyah akan kesulitan nanti memahami kitab usul fikih. Karena dalam jurumiyah tidak dijelaskan majaz dan hakikat ya. Sedangkan dalam usul fikih itu akan terdapat kalimat majaz dan hakikat. Bukan itu nahunya. Kemudian bagi balagohnya. Jadi lugu Arabia ini mencakup nahu sorof, balago, bayan, ma'ani, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sandaran mempelajari sandaran ilmu usul fikih ini adalah ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, akidah. Kayak nanti jangan heran bahwa di dalam kitab Jamul Jawam ini kita akan menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, teologi. Bahkan bahwa metode usul fikih itu kan metodenya ada tiga ya. Pertama, metode al-mutakallimin yang sering terkenal dengan metode jumhur ulama. Kemudian metode al-fuqaha yang digunakan oleh madhab Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, manhab atau metode al-jam'u bainahuma, yaitu mengkolaborasikan antara mutakallimin dan al-fuqaha. Itu di dalam kitab usul fikih kita akan menemukan tiga metode itu. Makanya istimdad ilmu usul fikih itu adalah ilmu kalam yang kedua. Yang ketiga yaitu tasawuril ahkam syariah, ya, mengetahui hukum-hukum fikih tersendiri. Jadi ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang berpegang teguh kepada tiga tadi, ilmu lughatul Arabiyah, kemudian ilmu kalam, yang ketiga adalah tasawur ahkam syariah. Itu istibdadnya. Kemudian hukum mempelajari usul fikih itu eh, tergantung ya. Bisa jadi fardu ain bagi orang yang berusaha ingin mengetahui istinbatul ahkam seperti kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar.
bisa terjadi terjerumus kepada fardu ain, sorry, fardu ain. Apa karena kita ditugaskan oleh Allah, oleh Tuhan sebagai pelajar untuk mengkaji hukum-hukum tentang syariat Islam, terutama orang yang mengambil jurusan syariah Islamiyah. Bisa jadi fardu kifayah juga ya, hanya sebatas ingin mengetahui dan ingin menyampaikan kepada umat bahwa pengambilan hukum itu tidak sembarangan. Ada apa namanya? Ada cara-cara dan metodenya. Gitu. Kemudian oke, wadiuhu pelopornya sebagaimana disepakati oleh para ulama yaitu Imam Syafi'i. Jadi sebelum ada Imam Syafi'i, nama usul fikih itu hanya sebatas tatbik ya, hanya sebatas tatbik atau tasawuf, hanya sebatas gambaran dan praktik, tapi tidak ada pembukuan, tidak ada pembukuan. Bahkan ulama mengatakan bahwa dalam kitab tadi usul fikih, kalau tatbik atau pengamalan tasawuf, gambaran usul fikih itu di zaman Nabi sudah ada. Nabi mengajarkan bagaimana cara berkias, Nabi mengajarkan bagaimana cara mengambil ilat yang benar, Nabi juga mengajarkan sadu daroi dan sebagainya. Nah, itu secara tasawur, secara gambarannya ada di zaman Nabi pun. Adapun secara tadwin, maka Imam Syafi'i lah yang pertama kali. Oke, mungkin cukup dulu untuk mabadi pemanasan karena akan panjang. Saya lagi menyusun buku usul fikih, mau ubah itu belum selesai, baru stop di definisi uh, idofi dan aku bikin terlalu panjang. Kita sekarang masuk kepada inti kitab Al-Mahali ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, saya ini dulu. Oke, oke, sebentar. 100 berapa tadi? Oke. 100. Satu. Sebetulnya, oke, itulah. Pembahasan tentang Bismillah itu biasa kalau kita metode Al-Azhar sering memperpanjang pembahasan sesuai kaitan apa yang kita bahas, sesuai kayak ini kita bahas. Tabarukan di Masyaikhina fil Azhar, kita sering membahas dalam Bismillah yang pertama, ba yang terdapat di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu banyak ba huruf ma'ani. Ya, huruf itu ada dua, ada huruful ma'ani, yang kedua ada huruful mabani. Huruf ma'ani itu huruf yang mempunyai makna, yang punya makna. Kalau huruful mabani ya seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, itu tidak mempunyai makna. Kemudian kalau ba itu huruful ma'ani, maknanya apa? Nah, maknanya di sini ulama ikhtilaf ya. Dan kan ba itu ba ilsok, ba musahabah, dan sebagainya. Kemudian di dalam metode aja sering setelah membahas huruf ba dikatakan ini ba-nya asli atau jaidah. Karena huruf ma'ani dan termasuk huruf jar juga ini termasuk huruf jar. Huruf jar itu ada yang mempunyai ada apa asliyah, ada jaidah. Dan ba di sini kebetulan asliyah karena mempunyai muta'alaknya itu harus bentuk fiil atau sibih fiil ya, atau kalimat-kalimat yang sesuai dengan makna huruf jar tersebut. Karena huruf ini adalah tambahan kata. Tanpa isim atau tanpa fiil, maka dia tidak mempunyai makna. Banyak ulama mengartikan bahwa takdir daripada Bismillah itu adalah abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u sebagai ta'aluknya daripada huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya huruf jar menjarkan kepada ismi. Kemudian Allahnya menjadi mudhof mudhof ilaih. Isminya mudhof, Allahi mudhof ilaih.
Rahman yang menjadi sifat pertama, Rohim menjadi sifat yang kedua. Lafaz Rahman itu adalah dan Rohim itu adalah lafaz satu akar kata daripada Rohimah. Rahman dan Rohim itu satu akar kata daripada Rohimah. Maknanya eh, zat yang memberi kasih sayang atau dalam bahasa terjemah ya. Tetapi dalam bahasa Arab, lafaz Rahman ini mempunyai kekuatan yang lebih lebih mendominasi daripada Rohim. Kenapa? Karena lafaz Rahman itu lafaznya lebih banyak daripada Rohim. Rahman ini asalnya begini, Rohman gitu kan. Rahman, satu ro, dua h, tiga mim, empat alif, kelima nun. Kalau Rohim itu empat ro, ha, ya, mim. Ya, apa perbedaannya? Kalau Rahman itu adalah Allah memberikan kasih sayang pada makhluknya di dunia dan di akhirat. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Atau Rahman ini adalah pemberian yang hanya khusus daripada Allah saja. Sehingga tidak bisa manusia atau makhluk disifati dengan Rahman. Bahkan ulama fikih mengatakan haram ya orang dinamai dengan Rahman tanpa disandarkan, diidofatkan, tanpa dijadikan sebuah idofat. Sekan Abdurrahman. Kalau Rahman saja itu haram. Kenapa? Karena ini khusus sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rohim ini sifat yang boleh menempel kepada zat Tuhan, yaitu Allah SWT, atau kepada makhluk. Ya. Maknanya sama, kasih sayang, tapi boleh kepada Tuhan, kepada makhluk. Bagaimana dalam Al-Quran Allah memberikan uh, sebuah julukan kepada Nabi, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ya kan. Nabi itu adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat alamin. Atau misalkan di dalam Al-Quran apa? Apa ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaikum anitum alaikum bil mu'minin apa? Ra'ufur rahim, ya kan, bukan ra'ufur Rahman tapi ra'ufur rahim. Berarti rahim di sini boleh kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam segi kaitan hukum fikih, lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini itu hukumnya ada lima ya. Hukumnya ada lima. Mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam segi fikih itu ada lima. Satu, bisa wajib. Yang kedua, bisa sunnah. Yang ketiga, bisa apa? Mubah. Keempat, bisa makruh. Yang kelima, bisa haram. Dalam kaitan hukum membaca bismillah, ulama fikih mengaitkan ada lima hukum. Nah, ini sesuai dengan pelajaran kita usul fikih, maka dapat bismillahirrahmanirrahim harus diterapkan dalam segi fikih. Wajib. Kapan wajib? Ketika hendak sholat. Dalam madhab Syafi'i, Al-Fatihah itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau orang yang yang tidak membaca Bismillah di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Sekaligus dosa ya, karena termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah. Ketika apa? Ketika melaksanakan sesuatu yang dianggap bagus atau baik. Berdasarkan hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa ini melaksanakan makan sunnah membaca bismillah. Ini melaksanakan bepergian sunnah membaca bismillah. Kemudian yang ketiga mubah. Mubah ini dalam kitab fikih ulama memberikan contoh membaca bismillah itu hukumnya mubah terhadap sesuatu yang dianggap sepele, sesuatu itu tidak terlalu mulia dan tidak terlalu hina, maka membaca bismillah itu hukumnya mubah. Dari contoh handphone kita kan biasa ada
ada kode paspornya. Belum paspor misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, ya kan? Atau misalkan jatuh, pakaian kita jatuh, mengangkat Bismillahirrahmanirrahim. Itu hal-hal yang sepele, itu hukumnya mubah. Artinya dibaca silakan, tidak dibaca pun tidak menjadikan sebuah celaan. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh itu tidak sesuatu yang dianggap makruh, sesuatu yang dianggap makruh. Kalau misalkan kita merokok itu makruh, maka merokok dalam keadaan baca bismillah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang kelima, haram yang perlu kita jauhi yaitu ketika melakukan sesuatu yang haram atau melakukan sesuatu yang hina. Mencuri misalkan, baca bismillah itu haram, atau kita akan berak, kencing, baca bismillah itu juga haram. Kenapa? Karena itu sama dengan menghina nama yang mulia. Karena Allah mengatakan dalam apa? Fasabbih bismi rabbika, harus mensucikan nama Tuhan. Bismillah itu kan ada nama Tuhan. Oke. Alhamdulillah ala ibdolihi. Segala puji bagi Allah atas keutamaannya. Segala puji bagi Allah atas keutamaannya. Nah, di dalam lapan alhamdu, ulama itu ihtilaf. Apakah ini hanya al-istighraq, maknanya seluruhnya, atau al-jinsi, maknanya jenis, atau alnya itu al-lil ahdi, itu ulama ihtilaf. Tapi yang kita sering pelajari, sering guru-guru kita itu mengartikan alnya al-lil istighraq, ya. Al-lil istighraq, segala, semua puji lillahi, itu milik Allah, milik Allah. Ala ifdolihi, atas keutamaan. Di sini musonif itu Imam Mahali memberikan isyarah bahwa memberikan dua kabar. Kabar pertama memuji kepada Allah, zat Allah, ya, zat Allah. Yang kedua memuji kepada sifat Allah. Memuji kepada zat Allah dan memuji kepada sifat Allah. Saya bisa simpulkan bahwa sesuatu yang wujud itu ada berupa zat, ada berupa sifat. Sesuatu yang wujud itu ada berupa zat, ada berupa sifat. Bahkan ulama al-mutakalimin, ini kenapa saya membahas tentang sisi nahu kemudian mutakalimin, ya kan? Karena usul fikih kan istimdanya tidak terlepas dari itu, ya, supaya kita mengingat dan kita tidak akan kaku nanti menjelaskan hal-hal yang nanti akan dibahas, pembahasan tentang nahu, kemudian menyindir ilmu kalam. Sesuatu yang wujud, al-mawjudatu, di dunia ini ada empat. Ada empat. Satu, sesuatu itu yahtaju illa muhosisin wa mahalin. Yang kedua, yahtaju illa muhosisin Lah mahalin. duna mahalin. Yang ketiga, la yahtaju ila muhal. Ini sebaliknya dari sini, la yahtaju ila muhasin wa mahal. Yang keempat, yahtaju ila muhasis, la yahtaju ila Alduna. muhasis wa yahtaju ila mahal. Kalau yahtaju ila muhasisin wa mahal, yaitu sifat kita. Kita mempunyai sifat ilmu, misalkan. Ilmu itu definisinya, sering dikatakan oleh ulama makulat, itu adalah arad. Sifat itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia menempel kepada dat. Ilmu kita memerlukan muhassis yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Tuhan. Berarti yahtaju ila muhassis. Kemudian yahtaju juga ila mahal, yaitu dat.
Tidak mungkin di muka bumi ini ada ilmu yang berjalan sendiri tanpa menempel dengan dat. Itu apa namanya sesuatu yang wujud yang pertama. Yang kedua, yahtaju ila mukhasisin dunamaha. Memerlukan kepada muhasis ini kita ambil mudahnya pencipta ya. Memerlukan kepada sang pencipta tanpa memerlukan kepada maha tempat. Seperti zat. Seluruh dat itu definisinya adalah yakumu binapsihi. Ma yakumu binapsi. Sesuatu yang berdiri sendiri. Dia tidak berdiri kepada yang lainnya. Maka dat kita, tentunya dat kita ya, dat apa namanya, dat makhluk. Dia memerlukan mukhasis, pencipta, tapi dia tidak memerlukan mahal, sebuah tempat. Kenapa? Karena zat itu adalah mayakumu binafsihi. Kemudian yang ketiga, ya la yahtaju ila mukhasisin wa mahal, yaitu sesuatu yang wujud tidak memerlukan kepada sang pencipta dan tidak memerlukan kepada sebuah tempat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, dia tidak memerlukan sang pencipta karena dia yang pencipta mutlak, dan juga tidak memerlukan tempat karena tempat Tuhan yang menciptakan. Sebelum adanya tempat, Tuhan sudah ada, ya kan? Kemudian yang keempat, yang terakhir, sesuatu yang wujud itu, wujudnya itu dia memerlukan tempat tapi tidak memerlukan muhassis, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan itu menempel kepada Tuhan tapi tidak ada yang menciptakan. Itu apa namanya? Sesuatu yang wujud indal mutakalimin menurut para teologi Islam. Ini segala puji bagi Allah, memuji, memberikan kabar bahwa pujian itu milik Allah, puji terhadap dat, ala ibdolihi, atas keutamaan Tuhan, ini memuji terhadap sifat Tuhan yang utama daripada yang lainnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ungkapan ini adalah ungkapan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz sholat sering dijadikan salah pahaman orang-orang yang membenci Islam, mengatakan bahwa sholat itu adalah menyembah atau berdoa. Sehingga ketika mereka ingin menyerang Islam, mengartikan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, mengartikan bahwa Allah dan malaikat itu menyembah Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam bahasa Arab, lafaz sholat ketika berhubungan dengan huruf jar ala itu maknanya bukan hanya berdoa, tapi dia itu lafaz mustarok. Dalam ilmu mantik kita belajar bahwa nisbatul alfad lil ma'ani ya. Ada lafaz maknanya mutawati, tasaku, ya kan? Kemudian Wal mustarok, mutarodib, tabayun atau takholuk, ya kan? Nah, mustarok ini adalah lafadznya satu tapi maknanya banyak. Lafadznya satu tapi maknanya banyak. Jadi sholat di sini bisa maknanya doa, bisa maknanya rahmat, bisa maknanya istighfar, ya kan? Iya. Sebagaimana lafaz ain, ya kan? Ain itu bisa ainul basiro, ya kan? Bisa ain jasus, ya kan? Bisa ain itu ain nahan, ya kan? Dan Dan sebagainya. Itu dinamakan dengan lafaz mustaro.
Mustarok sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada mustarok itu mustarok lafdi, kan? Ada mustarok mustarok apa? Mustarok al-lafdi, kan? Ada juga mustarok itu mustarok Awi. maknawi, ya kan? Mustarok maknawi. Kalau mustarok lafdi, definisinya tadi, yaitu lafadznya satu, tapi maknanya berbeda. Kenapa? Karena doa itu maknanya berbeda dengan rahmat, ya kan? Ya. Doa itu kan anida, atau kalau dalam ilmu mantik, doa itu adalah tolabu minal adna ilal a'la, ya kan? Rahmat juga itu rikwatul kolbi, ya kan? Rikwatul kolbi, istighfar juga maknanya lain. Berarti kalau mustarok labdi itu, lafadznya satu, maknanya berbeda. Ada lagi mustarok maknawi. Kalau mustarok maknawi itu lafadznya satu, maknanya satu, tapi apronnya banyak. Aprod, benar aprod. Uploadnya banyak tapi mananya satu, seperti insan. Insan itu lapatnya satu, uploadnya yang banyak. Iya. Ubay, Labib, ya kan? Hmm. Opai, itu semuanya insan, semuanya insan. Tapi apakah hakikat Ubay dan Labib itu berbeda? Tidak sama. Hakikat Labib dan Ubay itu sama, yaitu hewan nunatikun. Itu perbedaan antara mustarok labdi dan mustarok maknawi. Ya. Nah, as-salatu itu mustaroknya mustarok lafdi. Maknanya tergantung siapa yang membaca sholawat. Kalau yang pada kita sebagai makhluk adalah berdoa. Kalau Tuhan membaca sholawat itu adalah rahmat. Malaikat membaca sholawat adalah istighfar. Ya, istighfar. Berarti inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan membaca salam. Ulama ikhtilaf bagaimana apa hukum membaca sholawat dan membaca salam. Ya, saya sepakat pada ulama yang mengatakan bahwa membaca sholawat itu hukumnya wajib. Adapun membaca salam itu tidak wajib. Nah, Oh, berdasarkan nas, nah. berdasarkan nas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu fil amar. Al amru yufidu Ujub. wujub, ya. Al amru yufidu al wujub, sedangkan salam itu tidak diberikan segat amar, ya. Walaupun apa namanya, lebih baik cari aman, kita menghukumi wajib saja, walaupun ini tidak apa ya, tidak tidak terlepas daripada perbedaan ulama. Ala sayyidina. Oke, ala sayyidina. Lapat sayyid itu juga eh lapat mustarok. Sayyid itu. Sayyid itu bisa maknanya orang yang mempunyai eh, kelompok yang besar, tentara yang banyak. Sayyid. Sayyid juga bisa diartikan pemimpin. Sayyid. Sayyid juga bisa diartikan Tuhan, Sang Pencipta alam. Juga Sayyid. Sayyid. Nah, tidak hanya mempunyai satu pendapat. Sehingga kalau orang yang sempit di dalam pengetahuan makna mustarok, mereka jangan heran ada yang melarang mengatakan Sayyid kepada Nabi, karena mereka menganggap Sayyid itu maknanya hanya Tuhan, bukan Tuan, ya kan? Dan ini apa, sering di inhirop, apa di inhirop itu ya, di diedit oleh orang-orang Bodoh. pendeta dulu, itu kan bahwa Nabi Isa itu adalah Sayyid. Harusnya kan diartikannya apa? Tuan, ya kan, pemimpin. Malah diartikan Tuhan. Yaitu kesalahpahaman di dalam apa? Mustaro. Kita mengatakan Sayyid itu kepada Nabi itu sebagai pemimpin para anbiya dan para mursalin.
bin para anbiya wal mursalin. Wahabi salah paham juga, dia mengatakan haram, tidak boleh mengatakan Sayyid kepada Nabi Muhammad dengan hadis la tusayyiduni katanya. La tusayyiduni, tidak boleh mengatakan Sayyid padaku. Nah, hadis ini cacat di dalam segi sanad dan segi bahasa dan ditolak oleh dalil-dalil yang banyak. Yang pertama, hadis Latu Saidoni itu sanadnya ngawur, tidak jelas. Yang kedua, dalam segi bahasa, segi sorok, tidak mungkin Nabi itu lahan atau salah mengucapkan bahasa Arab. Karena bahasa Arab tidak boleh mengatakan saya kepadaku bukan Latu Saidoni, tapi Latu Sawiduni, harus menggunakan wawu. Ah, Awalnya Latu Sawiduni. Oleh karena itu tidak mungkin Nabi itu lahan, tidak mungkin Nabi itu cacat dalam bahasa Arabnya. Sedangkan Nabi di, 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 dikatakan oleh Allah, dia itu yang mempunyai jawami'ul kalim ya. Nabi itu punya sifat ucapannya itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu di antara maknanya itu sedikit ungkapannya tapi maknanya banyak ya, atau maknanya mempunyai berbagai rahasia, juga tidak mungkin salah di dalam pengucapan bahasa Arab. Kemudian dari yang lain banyak Nabi mengatakan Said kepada yang lainnya. Dimulai misalkan Allah dalam Nas, Allah mengatakan pada Nabi Zakaria ya, Nabi Yahya wasaidan wahasuro ya. Inna Allah yubassiruki ya kan. Bagaimana ayatnya? Ujungnya saya ingat surat Al Imran Anisa. Al Imran kalau saya. Wasaidan wahasuro, bahwa ya. Nabi Yahya itu sebagai sayyid, sebagai pemimpin. Kemudian Nabi Muhammad pernah mengatakan anna sayyidu walad wala anna sayyidu walad anna sayyidu walad Adam wala fahar ya. Saya pemimpin anak Adam dan itu bukan sombong. Kemudian yang ketiga, Rasul pernah mengatakan kepada Sayyidina Hasan, Inna bni hada sayyidun, anakku ini adalah sebagai pemimpin yang akan memisahkan dua kelompok besar, ya, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Di Said itu juga termasuk lapad mustaro. Wa alihi dan kepada keluarga Nabi. Dari eh, banyaknya polemik nasab, saya ingin menjelaskan lapad Ali di sini mempunyai makna yang macam-macam, yang beragam, dari makna yang sempit ke makna yang luas. Dan saya lebih tertarik ingin memaknai Ali di sini adalah makna yang luas. Oke, makna sempit apa? Di dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan Ali di sini, Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Bahwa ada kalimat ahlul baiti wa yutatahirukum tathira itu gimana Mang Ubay? Awayutohi Innama yuridullahu umul ridsa. yudhi Riza, terus ahli baiti liyutahirukum tathira ya. Ya. Nah, ahli bait di sini ulama ikhtilaf siapa yang dimaksud ahli bait, yang terlepas daripada dosa atau yang dijaga daripada dosa. Ada ulama, kalau menurut saya sangat mempersempit makna bahwa Ali di sini adalah keluarga Nabi, anak-anak Nabi, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, hanya 5 saja. Ini kan makna yang sempit, ya kan, makna yang sempit. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa Ali di sini di dalam bab zakat itu adalah min Bani Hasim dan Bani Muthalib.
dan anak-anak tentu berarti termasuk putra-putra Sayyidina Hasan dan Husain, ya kan? Hasan dan Husain. Di sini apa namanya, makna yang kalau menurut saya menengah. Ada makna yang luas dan ini akan menjauhkan dari polemik nasab menurut saya, dan dalilnya kuat bagi saya, didukung oleh ayat Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi dan pendapat ulama. Ini sangat menarik. Dan saya sampai kapanpun polemik nasab itu saya akan apa namanya, akan memegang pendapat yang ini. Yang dimaksud dengan Ali itu adalah umat Nabi yang taat. Ini ya. Jadi yang bukan dimaksud keluarga itu bukan keluarga secara apa namanya, secara DNA ya, secara DNA, bukan, tapi secara ke hubungan apa? Hubungan ketaatan, ikatan, ikatan, ikatan syar'i. Dalilnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, anak Nabi ini tuh laisa min ahli, ya kan? Wah ini Kanan yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh, laisa min ahli, lihat, itu bukan tidak dianggap anak biologi, tidak dianggap, padahal secara biologi Kanan itu anak Nabi. Artinya syariat itu tidak menolak, atau bahkan atau bisa mengatakan syariat itu menolak anak biologi kalau tidak mentaati visi misi seorang nabi, ya kan? Seorang nabi itu dari Al-Qur'an mengatakan bahwa yang dinamakan dengan anak itu bukan anak biologi, bukan, ya kan, tapi adalah orang yang ikatan ketaatannya itu sangat kuat. Satu itu ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an mengatakan Kan'an itu laisa min ahli, bukan keluarga Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan kepada Salman Al-Farisi, orang Iran, Inna Salman min Min ahli, ya kan? Bahwa Salman Al-Farisi itu termasuk keluargaku. Padahal secara biologi tidak ada Nabi mempunyai anak namanya Salman. iya. Artinya Nabi mengakui bahwa sebuah ketaatan itu adalah Sangat. hubungan yang kuat ya daripada biologi. Yang ketiga, Imam Nawawi. Lihat Imam Nawawi. Antum lihat, buka dalam kitab Fathul Qorib, Tafsir wa alihi, dalam kitab bin Aj, dan semua kitab ketika mentafsirkan alihi, kola Nawawi, ya kan, al muslimuna, ya kan, orang-orang piba bidoa, al muslimuna, ya kan, di dalam doa mereka orang-orang muslim yang taat. Jadi kita kalaupun taat itu dianggap sebagai keluarga Nabi. Ini di sini tidak ada apa namanya, tidak ada kekhawatiran saya mengalir di dalam darah saya darah Nabi dijamin masuk surga. Nggak ada. Kita semuanya umat Muslim itu kalau ingin dijadikan keluarga Nabi, eh, maka taatlah kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada saya dari keluarga Wali Songo nyambung kepada Rasul. Oh saya ini habaib nyambung kepada Rasul darah. Itu kan akan menjadikan apa? Sebuah polemik yang berbahaya juga, ya kan? Membangga-banggakan eh, membangga-banggakan apa hal yang tidak semestinya dibanggakan. Jadi saya apa namanya, lebih lebih setuju terhadap tafsiran ini dalam bab doa, ya. Hada mastadat ilai hajatun al mutafahimina li jam'il jawami. Ini maksudnya sarah ini, bab ini, apa yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang ingin paham kitab Jam'il Jawami. Jadi kitab ini kitab yang diperlukan oleh orang-orang yang ingin mempelajari kitab Jam'il Jawami, termasuk saya dan termasuk pelajar-pelajar usul fikih baik di Mesir ataupun di luar Mesir, memerlukan ingin paham kitab Jam'ul Jawami, dan kitab Ma'ali ini adalah salah satu
salah satu apa? Salah satu kitab yang mempermudah dalam mensyarahkan Yahweh Jawami. Min sarhin yahillu al-fadahu, dari sarah yang akan membukakan atau mempermudah, mengurai lapan-lapan jamil jawami. Wa yubayyinu muradahu, dan kitab ini akan menjelaskan maksud daripada jamil jawami yang sulit dipahami maksudnya. Wa yuhaqqiqu masailahu, dan mentahqiq dengan mudah masalah-masalah yang ada dalam kitab Jamul Jawami. Karena dalam kitab Jamul Jawami itu terdapat masalah tuh, ya. Berbagai masalah-masalah yang mulai daripada sulit, kemudian pertengahan dan mudah, itu ada. Wa yuharriru dalailahu, dan memperuraikan juga dalil-dalil yang sulit dipahami atau yang samar, akan diuraikan, akan dijelaskan dengan kitab ini, kitab Al-Mahali ini. Ala wajhin sahlin lil mubtadi'in, dengan cara yang mudah bagi pemula, hasanin linadirin, dan bagus bagi orang yang meneliti atau memikirkan tentang usul fikih. Nafa'allahu bi amin. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan kitab ini. Amin. Istajib doana. Kemudian qolal musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu qawlahumma ay nasibuka bijami'i bijami'i sifatika ya Allah idil hamdu, kama qala azamah syarif fa'i al wasfu bil jamili wa kullun min sifatihi. Sebentar ada dulu mau baik. Bentar. Mau baik sebentar, ada nilai. Mau baik, kita mulai. Ya.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ay nasibuka bijami'i sifatika ya Allah. Idil hamdu kama qala Zamahsari fil faiki al wasfu bil jamili wa kullu min sifatihi ta'ala jamilun wa riayatu jami'a ablagu bi ta'dimil muradi bima dukiro. Bentar ya. Kemudian di sini Musoni berkata, Nahmaduka Allahumma. Maksud Nahmaduka Allahumma di sini adalah ae nasib buka bijami'i sifatika ya Allah. Artinya kami menyifatimu dengan seluruh sifat-sifatmu ya Allah. Idil hamdu kama qala Jamahsari fil fa'iq al wasfu bil jami. Karena lafaz alhamdu sebagaimana Imam Jamahsari mengatakan dalam kitab Al-Fa'iq yaitu al-wasfu bil jami. Jadi Imam Mahali menafsirkan lafaz nahmaduka dengan nasifuka. Kenapa? Karena bersandar kepada kitab Al-Fa'iq, Imam Jamahsari mengatakan bahwa maksud alhamdu itu adalah wasfu bil jamil, yaitu menyifati dengan sifat yang baik. Wa kullun min sifatihi ta'ala jamilun, dan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik sifat yang terdapat dalam Asmaul Husna atau dari sifat-sifat lainnya itu adalah semuanya baik ya. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya apa? Baik. Wa riayatu jami'iha ablagu fi ta'dimi al-muradi bima dukiro. Idil muradu bihi ijadul hamdi la al-ikhbaru bi annahu sayujadu. La al-ikhbaru bi annahu sayujadu. Menjaga seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat atau lebih menekankan di dalam mengagungkan Allah yang dimaksud dengan apa yang disebutkan. Karena yang dimaksud dengan apa yang disebutkan yaitu nahmadu Allahumma itu mewujudkan alhamdulillah al-ikhbaru bi annau sayujadu, bukan apa? Bukan mewujudkan sebuah informasi atau kabar bahwa dia akan mewujudkan alhamdulillah. Artinya apa? Mana pensnya? Kayak pen mana ya? Artinya di sini Musoni menjelaskan bahwa menjaga seluruh sifat-sifat Allah, menjaga seluruh sifat-sifat Allah, ya kan? Itu lebih ditekankan dalam mengagungkannya sebagaimana yang disebutkan di sini memberikan indikasi bahwa
kalimat pujian atau pujian, mau baik suaranya jelas atau mau baik? Jelas. Oke. Ungkapan ujian nahmadu kaulahuma kan biasanya ulama itu populernya dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah Hirobil alamin ya. Segala puji bagi Allah. Nah ini memujinya itu lain dengan yang lain. Dia mengatakan nahmaduka Allahumma. Ini memberikan isyarat bahwa memuji kepada Allah itu bisa dengan sifat Allah atau dengan zat Allah. Bisa dengan sifat Allah, bisa dengan zat Allah. Seperti tadi kan, Alhamdulillahi ala abdolihi. Kalau dia itu dua-duanya, memuji kepada dat dan memuji kepada sifatnya. Nah, memuji dengan dat dan memuji kepada sifat, itu ada perbedaan. Kalau memuji dengan zat, itu menghimpun, mencakup semua sifat-sifatnya. Semua sifat-sifatnya. Seperti contoh misalkan, contoh ada kabar, eh, bukan ada kabar, ada pemberian daripada Mang Ubay. Contoh misalkan Mang Busro datang ke saya memberikan kitab. Mang Labib ini kitab dari Mang Ubay. Kalau saya mengatakan begini, oh alangkah baik, alangkah alangkah terpujinya kebaikan Mang Ubay. Alangkah terpujinya kebaikan Mang Ubay. Maka saya ini memuji dengan kebaikannya saja. Jikalau saya memuji dengan sifat, maka yang dipujinya itu adalah sifatnya itu. Beda Iya. lagi dengan ungkapan saya mengatakan alangkah baiknya Ubay. Kalau saya mengatakan alangkah baik, alangkah terpujinya Ubay, bukan kebaikannya, tapi Ubaynya, maka saya sama dengan memuji seluruh sifat-sifat yang ada di Ubay. Paham nggak? Jadi ada memuji itu memuji dat, ada memuji sifat. Kalau memuji sifat, itu hanya menghimpun sifat yang terpuji saja. Tapi kalau memuji zat, itu adalah terhimpun semua sifat-sifatnya. Kalau kita memuji kepada Allah terhadap kudrohnya, kuasanya Allah, maka kita itu hanya memuji dengan kudrohnya Allah saja. Tapi kalau kita memuji dan Allah, maka semua sifat mencakup terhadap pujian kita. Jadi katakan wari ayatu, lihat wari ayatu jami'a, menjaga seluruh sifat-sifat Allah itu lebih ditekankan di dalam mengagungkan al murad bima dukro yang dimaksud dengan yang disebutkan. Maksudnya kalimat nahmadukallahumma itu memuji kepada Allah kepada zatnya. Supaya apa? Supaya masuk seluruh sifatnya. Seluruh sifatnya. Idil muradu bihi karena yang dimaksud dengan nahmadu kaulahuma itu ijadul hamdi, mewujudkan pujian. La al ihbaru bi annau sayujadu, bukan memberikan sebuah informasi bahwa pujian itu akan diwujudkan. Bukan memberikan informasi bahwa apa? Pujian Bahwa pujian itu wujud. akan diwujudkan, mengingat bahwa kalimat nahmad itu kan fi'il mudhari dan fi'il mudhari itu ya dulu al mustaqbal ya kan. Nah, itu bukan tapi ijadul hamdi ya. Wa'ata itu ya, wakada ya benar. Bima saya jadu ini hilang mau bayi ini ya halamannya. Hah? Seharusnya di dalam kitab saya itu aduh, ada kalimat apa?
Ada kalimat wakada qauluhu nusolli, itu gak ada ya. Nah, hilang ini. Harusnya ada kalimat wakada qauluhu nusolli wa nadra'u al muradu bihi ijadu as-sholati. Nah, itu ilahiri. Banyak itu ada dua halaman yang hilang. Begitu pula ucapan musonib nusolli, ya kan? Nusolli wa nad'u, maka yang dimaksud itu adalah mewujudkan membaca sholawat, bukan memberikan kabar bahwa dia akan membaca sholawat. Kemudian wa'ata binuni binunil azamati li idhari mazumiha alladhi huwa nikmatun min ta'dimillahi lahu bitahhilihi lil ilmi. Musonib di sini mendatangkan atau menggunakan nun adoma. Ini nunnya bukan nun mutakalima al-goir, artinya dengan yang lainnya, tapi nun yang mempunyai makna pengagungan. Ya. Tujuannya apa? Untuk menampakkan keterikatannya keagungan, yang mana keterikatan itu adalah nikmatun min ta'dimillahi, itu nikmat daripada mengagungkannya Allah Subhanahu wa taala lahu, kepada siapa? Kepada musonib, bitakhirihi, disebabkan Allah memberikan keahlian kepada musonib lil ilmi, terhadap ilmu. Oke, hati-hati di sini ada sebuah ibarat antara lazim dan mazum. Musonib menggunakan lapad nahmadu dengan nun azoma, tujuannya apa? Kata Imam Mahali, untuk menampakkan kemajuman adoma. Apa majumnya? Jadi ada lazim, ada majum. Lazimnya adalah adoma. Adoma al-lazim, adoma. Majumnya takdimillah lahu. Allah mengagungkan pada musonib dengan memberikan apa? Kemampuan di dalam mengarang atau memberikan keahlian dalam sebuah ilmu, ya kan? Ya, dari mazum ini lahirlah lazim. Karena lazim itu kan sesuatu yang lahir sebagai apa? Konsekuensi yang lain. Lazimlah apa? Keagungan. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan musonib, karena adanya api misalnya, maka lazim ada asap, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kepada musonib, maka musonib pun mengagungkan kepada Allah sebagai penampakan keterikatan adoma. Dengan apa? Dengan diberikannya musonib apa? Diberikan keahlian untuk berbagai ilmu, imtisalan liqauli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Karena menampakkan sebuah nikmat itu diperintahkan oleh Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmatmu, dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Ayat Muslim mengatakan, nah, maduka, kami memuji. Itu kan sebuah pujian terhadap nikmat. Musonib nampakkan. Kenapa? Karena itu diperintahkan. Itu maksud daripada li'idhari majumiha alladhi huwa nikmatun min ta'dimillahi lahu bita'hilihi lil ilmi imtisalan liqauli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Wa qala ma taqaddama duna apa? Nahmadu qaulahul asari minhu
Litaladdudi bihito billahi wanidaihi. Musonib mengungkapkan dengan lapad yang sudah disebutkan dengan apa? Dengan nah maduka itu. Nah maduka ya. Nah maduka Allahumma ya. Ya. Duna nahmadu kaulo, tapi tidak menggunakan dengan nahmadullah al-ahsori minu, padahal nahmadullah itu lebih ringkas daripada nahmaduka Allahumma, ya kan? Ya. Apa alasannya dia memilih dengan lapad atau ibarat yang panjang dan tidak menggunakan ibarat yang ringkas? Alasannya litala dudi bihito billahi wanidaihi. Karena merasakan nikmat berhitab dengan Allah Subhanahu wa taala dan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang soleh seperti itu, dia suka menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama Allah itu diucapkan, maka merasakan nikmat. Bagaimana ada sebuah ungkapan kan man ahabba sayan apa? Kasuro dikru ya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak Sebutnya. menyebutkannya. Nah, Ubay suka kepada Saka Bogo mau baik. Nah, Ubay suka kepada misalkan Angel Karamoy misalkan. Maka ah, akan sebut-sebut ya kan. Ubay suka ke artis-artis ya kan sebut-sebut. Wa adalah anil hamdulillah as-sigoti as-saiati ilhamdi idil qasdu biha as-sana'u ala Allah ta'ala. Nah, nah, ala Allah ta'ala ini dihilangkan lagi mau baik. Li'annahu malikul li jami'il hamdi minal khawati la al-i'lamu bidzalik alladhi huwa min jumlati, ini bukan hamlat ya, min jumlati ya, min jumlatil asli il qasdi bil khobar minal i'lami bimadmunihi ila ma qalahu li'annahu sana'un bi jami'i sifati biri ayatil ablagiyati kama taqaddama. Wahada biwahidatin minha wa illam turoi ila akhirih wa illam turoa al adabi ila akhirih. Okay. Wa adalah musonib berpaling berpindah dari kalimat alhamdulillah asigoti asayatil hamdu, padahal sigat itu sigat populer. Alhamdulillah itu kan sigat populer untuk memuji. Alhamdulillahilladzi qad ahrajana ta'ijati, ya kan? Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah banyak alhamdulillah. Tapi musani berpaling, dia tidak menggunakan alhamdulillah. nah, Kenapa? Idil qasdu biha. Karena tujuan dengan alhamdulillah itu as-sanau ala Allah taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana salahnya lagi? Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annau karena Allah itu malikun li jami'il hamdi minal hoki, yaitu zat yang memiliki seluruh sifat pujian dari makhluk. La al-ilamu bidalika, bukan sekedar memberikan informasi terhadap itu. La al-ilamu bidalika, bukan hanya sekedar memberikan informasi itu. Ada orang sebenarnya baik.
Mau baik kalau nggak tuh? Ah, ayo. Gedengnya ya lah ya. Gimana mana? Karena tadi alhamdulillah itu adalah non tadi. Karena alhamdulillah itu mau baik. Tujuannya, tujuan segat yang populer itu adalah memuji kepada Tuhan bahwa Allah itu yaitu Malikun, Raja atau yang memiliki seluruh pujian itu dari makhluk. Bukan hanya sekedar informasi bahwa Allah itu pemilik pujian. Allah diwa min jumlatil asli fil qasdi yang menjadikan keumuman asal daripada tujuan khobar yaitu memberikan informasi terhadap tentang kandungan kabar. Kan di dalam ilmu balaghah lamun dan Johar Maknun eh, ada penjelasan tentang kabar ya, khobar ya. Khobar itu mahtamala sitqal kadib, itu sesuatu yang mungkin benar atau salah. Di antara tujuan khobar itu kan ada dua, ya kan? Yang pertama memberikan sebuah informasi tentang kandungan kabar itu. Mang Ubay, Bapak Mang Ubay datang memberikan informasi datangnya Bapak Mang Ubay. Ada lagi tujuan daripada kabar itu yaitu memberitahu bahwa orang yang mengatakan tahu terhadap kabar tersebut. Mau baik Jokowi presiden, dia tahu maksudnya dia itu Jokowi itu presiden, bukan memberikan kabar murni tentang kandungan kabar itu. Ya. Faidah dan faidatul khobar. Ah, Lazimul faidah jeung lazimul faidah dengan faidatul khabar. Ilama kolahu sampai apa yang diucapkan oleh musonif yaitu apa nahmaduka li annahu karena kalimat nahmaduka tadi ya sanaun bijami sifati biri ayatil ablagiyati kama taqaddama. Jadi kalau alhamdulillah itu tadi maknanya seperti itu. Tapi kalau nama duka itu memuji dengan seluruh sifatnya dengan menjaga kebalagohannya. Sebagaimana sudah disebutkan. Karena nama duka Allahumma itu memuji dengan zat Allah. Beda lagi dengan memuji dengan sifat Allah. Kalau memuji dengan sifat Allah, maka yang terpujinya itu adalah sifatnya saja yang itu. Tapi kalau memuji zat Allah, yaitu mengandung seluruh sifat-sifatnya aja ada keablagiahan ya, ada kemubalaghah tersendiri ya. Wahada biwahidatin minha. Wahada dan ini maksudnya alhamdulillah biwahidatin itu salah satu minha daripada jami'i sifat. Ya kan? Kalau alhamdulillah itu memujinya dengan salah satu sifat, tidak dengan jami'i sifat. Beda lagi dengan apa? Dengan nahmaduka Allahumma. Wa illam turo'a al ablagiyatu hunaka bi an yuroda as-sana'u bi ba'di sifati padzalikal ba'du a'amu min hadil wahdah lisidqihi biha wa bi ghairiha al kasih. Walaupun tidak menjaga kemubalagohan hunaka di sana maksudnya di nahmaduka Allahumma misalkan eh, nahmaduka Allahumma ini tidak seluruhnya tapi yang dimaksud itu memuji dengan sebagian sifatnya maka itu pun al-ba'du itu lebih umum daripada hadil wahda maksudnya daripada alhamdulillah ya kan lisidqihi karena dapat dibenarkan dia lisidqihi karena dapat dibenarkannya lafaz ba'dun biha dengan wahda wabigoiniha dan dengan selain wahda. Nah,
yaitu yang banyak. Pasana ubi ablagu min sana'i biha fil jumlati aido. Oleh karena itu, apa? Memuji kepada Allah dengan nahmaduka tetap dia lebih berkesan, ya kan? Lebih mubalaghah daripada pujian dengan alhamdu. Al alhamdu secara umum fil jumlati aido. Naam asana ubiha min aisu tafsiliha au qaufin nafsi min sana ini. Tapi walaupun begitu, memuji biha dengan al-wahda, itu dengan alhamdu, min haisu tafsiliha dari segi tafsilan itu memang lebih berkesan ke dalam jiwa daripada pujian dengan nahmaduka wa ya tetap makanya para ulama lebih populer memilih alhamdulillah karena memang lebih berkesan walaupun maknanya wah ya. Mungkin mau baik segitu dulu untuk pertemuan perdananya ya Baik. mudah-mudahan bermanfaat dan istiqomah dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghatamkan dari awal sampai akhir ya. Itulah Amin. mau baik nanti jadwal untuk selanjutnya nanti saya akan share lagi ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.